Mariono. Saudara, kini marilah kita awali perayaan Ekaristi pagi ini bersama kita nyanyikan lagu pembuka Yerusalem, Lihatlah Rajamu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Puteranya Yesus Kristus besertamu. Saudari-saudaraku yang terkasih, pada hari ini kita mengenang Yesus masuk ke kota Yerusalem untuk menuntaskan tugas perutusan, menyatakan kasih setia Allah yang tanpa batas kepada kita. Kita semua diajak untuk mengikuti Yesus masuk ke kota Yerusalem, tidak sekedar berdiri di pinggir jalan meskipun dengan mengeluh-elukannya. Dengan demikian kita berharap dengan mengikuti Kristus masuk ke kota suci Yerusalem, semua peristiwa dan pengalaman hidup kita menjadi bermakna. Sebagai tanda bahwa kita ikut memasuki kota Yerusalem bersama Yesus, sekarang daun palma akan diberkati. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, berkatilah daun-daun palma ini dan juga daun palma di rumah umat-Mu. Dengan ini kami mau mengikuti Raja Kristus dalam perjalanannya menuju Yerusalem. Semoga kelak kami pun diperkenankan memasuki Yerusalem abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kristus
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Putra-Mu terkasih telah menjadi manusia, rela direndahkan sampai wafat di kayu salib, sebagai teladan kerendahan hati bagi umat manusia. Bukalah hati kami untuk memahami misteri sengsara Putra-Mu, serta perkenankanlah kami meneladan kerendahan hatinya, sehingga kami pun pantas untuk bangkit bersama Dia dan bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama. Pembacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku, aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi, ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu, aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Semua yang melihat aku mengolok-olok. Mereka mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang, ia pasrah kepada Allah. Biarlah Allah yang meluputkannya. Biarlah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh. Ya, kekuatanku, segeralah menolong aku. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Bacaan kedua. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi,
dan bagi kemuliaan Allah Bapa, semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus saat untuk kita sampai wafatnya di salib. Dari sebab itulah Allah mengagungkan Yesus dan menganugerahkan nama yang paling luhur kepadanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dalam perjalanan ke Yerusalem, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke desa yang di depanmu itu. Di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah kedua keledai itu dan bawalah kepadaku. Jika ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai betina dan seekor keledai beban yang muda." Lalu pergilah kedua murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun duduk di atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Orang banyak yang berjalan di depan Yesus, dan yang mengikuti dia dari belakang berseru, "Hosana bagi putra Daud, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Orang banyak itu menyaut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah Injil Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, kisah masuknya Yesus ke Yerusalem adalah awal dari kisah sengsara
yang dimulai dengan pengkhianatan Yudas sampai Yesus dimakamkan. Nanti silahkan membaca sendiri kisah sengsara Yesus itu dari Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai bab 27 ayat 66. Kisah yang panjang. Satu pertanyaan dapat kita ajukan. Mengapa kisah sengsara Yesus yang kita temukan di dalam Injil-Injil itu begitu panjang? Bukankah biasanya suatu kegagalan, nasib yang tidak baik, itu kalau bisa disembunyikan, tidak diceritakan? Jawabannya sangat menarik untuk kita simak. Salah satu yang bisa dikatakan adalah sejak awal umat Kristiani tidak melihat wafat Yesus sebagai kegagalan, melainkan sebaliknya sebagai wujud dari kisah kasih setia Allah yang tanpa batas. Dan kita semua tahu, bahkan mengalami suatu pengalaman kasih bisa menjadi kisah yang sangat panjang dan sangat detail. Itulah yang kita baca di dalam kisah sengsara Yesus. Itulah pula yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada orang Roma. Saya kutip, "Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Tetapi Allah menunjukkan kasih setianya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Kasih yang terbatas biasanya sederhana, tetapi kasih yang tak terbatas itu luar biasa. Yesus mati ketika kita masih berdosa. Yang kedua, sejak awal orang sudah tidak percaya bahwa Kristus itu sungguh-sungguh mati. Sering dikatakan bahwa yang mati adalah orang lain. Nah, kisah sengsara juga disebarkan, diwartakan, dikisahkan